Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada video kali ini. Kita akan membahas tentang cara menyusun laporan perubahan modal. Nah, bentuk laporan perubahan modal seperti inilah. Jangan lupa nama perusahaan, judul laporan yang akan dibuat, kemudian periode laporannya. Untuk menyusun laporan perubahan modal itu tetap datanya diambil dari kertas kerja. Kita ambil dari kertas kerja yang saya tampilkan ini, kertas kerja model ikhtisar rugi laba. Oke, dalam menyusun laporan perubahan modal sama seperti perusahaan jasa, itu akun yang ada di situ adalah modal. Yang pertama itu modal awal. Akun yang terdapat di situ ada modal awal. Yang kedua adalah rugi atau dia laba. Kalau misalnya di laporan laba ruginya dia laba, berarti kita masukkan laba. Kalau di laporan laba ruginya dia dapat rugi, berarti kita masukkan rugi. Kemudian yang ketiga itu price kalau ada pengambilan. Kemudian yang keempat modal akhir. Modal akhir inilah yang kita cari di laporan perubahan modal. Oke, kita mulai dari awal. Yang pertama itu modal awal. Kita tulis di sini modal awal. Kita lihat di perusahaan kertas kerjanya ada tidak modal awal. Ini ternyata bukan dia modal awal, dia pakai modal awal, modal saham awal. Berarti kita pakai modal saham awal. Berarti modal saham awal itu sebesar 500.000. Oke, kita tulis, kasih pindah. Di sini kita hapus dulu. Sini modal saham awal itu sebesar 500.000. Oke, setelah itu apakah dia perusahaan ini rugi atau laba? Kalau dia rugi atau laba, karena Larasati itu dia mengalami kerugian di kertas kerja ini, dia mengalami rugi di kertas kerja sebesar 480.150 rupiah, berarti kita tulis rugi. Oke, ruginya 480.150.000. Oke, kita tulis di sini. Kita ambil dia dapat rugi bersih kita cari di sini, dia dapat rugi bersih sebesar, kita tulis di sini 480.150 rupiah. Kemudian kita tulis lagi setelah rugi ada price, berarti price atau pengambilan. Price ini mengurangi, ini karena rugi juga mengurangi rugi, kasih dalam kurung. Kita cari price-nya. Kita cari price. Modal. Tidak ada price. Kebetulan di perusahaan ini tidak ada price-nya. Berarti kita kosongkan saja. Karena tidak ada. Kita kosongkan. Price-nya tidak ada. Berarti di sini kita tulis pengurangan modal saham itu sebesar ini
Ini dengan ini kita jumlahkan, karena dia berkurang berarti kita jumlahkan, dapat 480.150. Oke, ini kita kurangkan. Berarti di sini dia modal saham akhir itu sebesar, ini kita kurangkan berapa? Itu sebesar 19.850 rupiah. Dari 500.000 modal saham dikurangi dengan pengurangan modal ini dapat 19.850 rupiah. Kalau misalnya di sini dia dapat laba, kalau misalnya dia di sini dapat laba, misalnya di sini kita ganti, kebetulan ini dapat rugi. Kalau misalnya di sini dia dapat laba, misalnya kita ganti di sini dia dapat laba. Nah, berarti kalau misalnya dia dapat laba, berarti ini hilang. Berarti ini yang dalam kurungnya hilang. Kemudian price-nya tetap. Berarti kalau price-nya tetap karena dia dapat laba, berarti di sini, kalau di sini bukan pengurangan, tapi berarti di sini ganti karena dia dapat laba, berarti kita ganti di sini penambahan. Penambahan modal awal. Nah, kalau dia penambahan berarti kemudian dia dapat laba, berarti misalnya price-nya, misalnya contoh price-nya misalnya 10.000. Berarti dia dapat laba, berarti laba bersih dikurangi 10.000. Itu misalnya kita cari, misalnya contoh di sini dapatnya 470.150. Berarti penambahan ini hilang. Ini hilang, tidak ada. Berarti kalau penambahan berarti kita tambahkan di sini, bukan dikurangkan. Berarti kita tambahkan di sini 500 ditambah ini, sekian. Berarti 970.150. Ini adalah modal akhirnya kalau dia dapat laba. Berarti kalau dia dapat laba ini berubah menjadi penambahan. Tapi karena perusahaan ini mendapat rugi, berarti kita ganti di sini rugi. Kita ganti di sini rugi. Karena dia rugi berarti di sini dalam kurung. Kemudian price-nya kebetulan tidak ada, tadi tidak ada. Tetap di sini kurang. Kemudian di sini kita ganti menjadi pengurangan. Ini tadi kalau dia laba di sini dikurang ini, tapi kalau dia rugi ini ruginya ditambah dengan price kalau dia ada, hasilnya di sini. Kemudian kalau dia pengurangan berarti kita kurangkan sini. Kita kurangkan ini dengan ini. Tapi kalau dia laba di sini, ini tidak dikurangkan, hilang dalam kurungnya ini. Tapi dia penambahan, berarti ini ditambah ini. Tapi karena dia rugi, berarti ini dikurang ini. Untuk melihat hasilnya secara lengkap, ini. Ini hasil secara lengkap. Ini harus dalam kurung. Saya lupa kasih dalam kurung. Ya, harusnya dikasih dalam kurung. Sini juga dalam kurung. Kemudian di sini juga dalam kurung. Saya lupa kasih. Inilah hasilnya. Nah, inilah tadi cara menyusun laporan perubahan modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.